yang diserupakan dengan Isa, nggak ada. Ayatnya itu yang benar begini, saya kasih tahu kamu biar belajar Qur'anmu benar. Wa qaulihim, dan berkata inna qatalnal masiha, sesungguhnya kami qatalna fi'il madi, ya itu bentuk kerja pada masa lampau. Mereka itu telah berhasil membunuh Al-Masih putra Maryam. Wa ma qataluhu, Allah membantah mereka yang berkata itu. Mereka tidak berhasil membunuhnya. Wa ma sholabuhu. Nah, sholabuhu ini harus kau jelaskan menurut Quran. Dan mereka tidak menyalibkannya. Walakin, melainkan, subbiha, diserupakan. Lahum, bagi mereka. Gak ada artinya, melainkan yang mereka bun adalah orang yang diserupakan. Gak ada. Ya, artinya itu PR-mu satu. Siapa yang berkata di Quran mereka itu telah berhasil membunuh Al-Masih, itu satu. Ya. Kemudian COVID-nya lagi, nggak ada mukjizat Nabi Isa itu dapat berubah rupa menjadi wajah orang lain. Kau ini ngerti Quran nggak sih? Nggak ada. Nih ayatnya, wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minatin kahay'atit toir fa'anfuhu fihi fayakun toiron biiznillah, ya, wa ubri'ul akmahal abrasa wa uhyil mauta biiznillah, dan seterusnya. Itu panjang tuh ayatnya, Ali Imran ayat 49. Ya, yang kau katakan mukjizat itu dalam Al-Quran itu disebut tanda-tanda kerasulan Al-Masih putra Maryam. Apa yang dapat beliau lakukan? Ini menciptakan burung dari tanah, kemudian meniupkan di dalamnya, maka jadilah burung. Kemudian menyembuhkan orang buta, kemudian menyembuhkan orang penyakit kusta, menghidupkan orang mati dengan izin Allah, ya, mengabarkan apa yang kalian makan dan apa yang disimpan di rumah-rumah kalian. Gak ada mukjizat Nabi Isa itu dapat berubah wajah menjadi wajah orang lain. Kamu tuh memfitnah Al-Masih putra Maryam, kasihan kau fitnah terus, Nandar. Ya, nih di dalam Al-Quran mengatakan, ya wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa busra wa rahmah lil muslimin. Ya, kata Allah, kami menurunkan kepadamu Muhammad kitab, risalah, ya, di surat An-Nahl, ya, sebagai penjelasan li bagi kulit tiap-tiap syai'in sesuatu, sebagai kabar petunjuk dan kabar bergembira bagi orang-orang yang berserah diri. Tentu penyaliban ini dapat dijelaskan dengan Quran ini sendiri. Ya, makanya kamu harus bisa menjelaskan. Oke, pertanyaan saya sama kamu nih. Ya, orang Islam tapi nggak paham Qurannya. Pertama, siapa? Kamu jangan ngomong dulu. Siapa yang berkata kami telah membunuh Al-Masih ini? Satu. Ya. Kemudian siapa yang digantung di kayu salib? Dua. Terus apa alasannya mereka itu ingin membunuh Al-Masih itu? Apa alasannya? Yang keempat, masih di An-Nisa 157 yang kamu bawa, tapi kamu salah memahaminya. Wa innal ladzi nakhtalafu fihi la fi syakkin minhu. Yang empat pertanyaan itu harus bisa kamu jawab menurut Al-Quran, karena Al-Quran menjelaskan tiap sesuatu. Saya sudah membantah klaim kamu dari Al-Quran. Gak ada mukjizat Nabi Isa dapat berubah wajah menjadi wajah orang lain. Gunakan Al-Quran ini sebagai petunjuk. Oke, silakan kamu, terserah kamu. Baik. Mau setengah jam 4. Baik, oke ya, silakan. Baik. Oke, baik. Oten
Kok dia fitnah saya, kamu tuh nggak jawab. Udah, ini lagi saya ngomong loh. Gitu, loh. Ih, bebas, gimana sih? ngomong, Kok tapi tegang-tegang? jangan Ini orang. saya lagi Saya bukan mau nggak Kristen. diskusi? Udah diam, udah Saya bukan lu Kristen kok. jangan Udah, kamu fitnah diam. Baik. Di dalam Bible sendiri mengkonfirmasi kalau Yesus berubah rupa. Nah, Al-Quran menjelaskan terhadap segala sesuatu yang salah satunya itu dijelaskan di dalam Bible itu sendiri. Ya, bukankah kita beriman? Ya, kita beriman dengan kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah sebelum Quran. Kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran ada Torah, ada Injil. Di dalam Injil termaktub dan tertulis bahwa Yesus berubah rupa. Jeder. Terus kau katakan tentang makna subihalahum. Kita lihat nih, ya. Ente kalau ngomong jangan jangan asbun. Nah, ini nih. Nah, teman-teman kita lihat ya. Wama qataluhu, sebentar, saya besarkan dulu. Wama qataluhu wama solabuhu, pada mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, yakni Allah mengingkari pengakuan mereka bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa dan menyalibnya, dan ini merupakan kebohongan terbesar sepanjang sejarah. Ini pernyataan ya para mufasir yang jelas-jelas kemudian mereka kompeten di bidang inilah. Anda baca aja salah-salah nih. Kita lihat di sini walakin subihalahum. Ini yang Anda tanyakan. Tetapi mereka membunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka, yakni Allah menyerupakan orang lain dengan Isa, kemudian mereka membunuh orang yang mereka sangka sebagai Isa. Jeder. Bubuk. Oke. Sekarang Alkitab sendiri mengkonfirmasi siapa yang disalib itu. Yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Makanya saya bertanya tadi tentang Yohanes 18 ayat ke-6. Saya lagi ngomong. Otan, diam. Nah, sejarah kekristenan sendiri mengatakan kalau Yesus tidak disalib. Anda baca Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ke-16, Yesus dilindungi oleh Allah. Matius 4 ayat ke-6, Yesus dilindungi oleh Allah. Makanya Yohanes 18 ayat ke-6, Yesus itu tiba-tiba berganti rupa dengan Yudas Iskariot. Makanya perhatikan, Yohanes 18, kisah Yudas hanya diceritakan sampai ayat ke-5. Padahal Yudas ini adalah tokoh penting di dalam tragedi penyaliban dan pembunuhan Yesus Kristus. Kenapa kisah Yudas hanya sampai ayat ke-5? Dan kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi dan orang-orang Farisi terjatuh? Sementara tiba-tiba setelah itu kisah Yudas hilang karena Yesus berubah rupa dengan seorang pemuda yang hanya memakai kain lenan, dan Yudas berubah rupa jadi Yesus. Saya tunjukkan siapa yang disalib. Jangan nyengar-nyengir aja. Saya tunjukkan nih, brother. Nah, saya tanya nanti kepada Anda, kenapa pertanyaan saya nggak dijawab? Yesus di dalam Yohanes 18 ayat ke-6, kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi dan orang-orang Farisi terjatuh? Nggak dijawab. Kemudian ya, Anda mengatakan bahwa Yesus mujizatnya tidak berubah rupa. Sejak kapan saya mengatakan itu mujizat? Ya, saya memberikan fakta di dalam ayat Alkitab kalau Yesus berubah rupa. Ini loh, brother. Otan ini udah dijelaskan berulang kali nih. Lalu Yesus berubah rupa, ada ayatnya. Markus 9 ayat kedua, Yesus berubah rupa. Ya, satu lagi ayatnya, ada 4 ayat. Markus 16 ayat 12, sesudah itu ia menampakkan dalam rupa yang lain, ada ayatnya. Kau bilang nggak ada. Aduh, Otan. Nah, sekarang saya tunjukkan di dalam Matius, di dalam Injilmu itu, Matius 27 ayat ke-5. Nah, perhatikan ini tafsirannya. Coba Anda baca ya. Kita lihat kematian Yudas.
kematian Yudas, teman-teman. Kematian Yudas menggantung diri. Terus di sininya apa? Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Jeder. Aduh, terbungkam dia, saudara. Semua habis. Loh, katanya setengah jam. Masih ada waktu saya dong. Katanya setengah jam. Silakan, Loh. silakan. Oke, setengah jam. Silakan. Saya nggak mau setengah jam. Baik, saya hanya bertanya kepada Anda. Tuh, ya udah, tanding ulang tuh. Diterima. Ya, saya bertanya. Ya, saya bertanya kepada Anda. Sabar. Katanya setengah jam. Saya nggak mau setengah jam. Saya cuma tolong jawab pertanyaan saya. Di dalam Bible, kematian Yudas yang benar itu seperti apa? Satu, kematian Yudas yang benar menurut Bible, kematian Yudas seperti apa? Satu. Yang kedua, kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi dan orang-orang Farisi di dalam Yohanes 18 ayat ke-6 mereka terjatuh? Dua ini saja. Saya nggak perlu banyak-banyak. Kalau banyak-banyak, Anda pasti puyeng. Silakan jawab. Oke, jawab. Jangan nangis. Nah, jadi gini teman-teman. Sekali lagi kau udah berbohong. Tadi kau bilang mukjizat Yesus itu kan Nabi Isa dapat berubah rupa menjadi wajah orang lain. Nggak ada dalam Quran. Kamu jangan bohong. Nggak ada. Dan tadi ada tulisan apa itu? Itu Alkitabnya Kristen ya. Saya baca itu yang kamu tunjukkan. Nggak ada, dia berubah rupa menjadi rupanya Yudas. Saya baca tadi yang kau tunjukkan. Saya baca wajahnya bercahaya, berkilauan. Itu berubah rupanya seperti itu. Nggak ada saya baca. Wajah Yesus berubah rupa menjadi wajah Yudas. Saya kan baca data yang kamu tunjukkan. Kamu membohongi saya. Mentang-mentang saya bukan Kristen, kamu suka-suka membohongi saya. Nggak ada saya baca. Di mana nanti kau tunjukkan ada kata wajah Yesus berubah rupa menjadi wajah Yudas. Di situ. Saya kan baca datanya. Kamu jawab pertanyaan saya. Sabar dong, kamu udah nggak adil ini, udah nggak fair ini. Kamu udah motong-motong. Kamu diam, ya. Tuh, enaknya kamu saya mute aja. Kamu soalnya suka berdusta orangnya. Fair dong. Nah, kamu pakai bahasa isyarat aja. Hentikan Al-Masih putra Maryam itu Simon. Saya baca lagi itu. Ya tulisan karangan orang, nggak tahu siapa, saya nggak peduli siapa yang nulis. Ya, tapi itu kan tulisan orang. Ya, itu buku kan kamu tunjukkan ini loh si pengarangnya, ini loh. Ya, Simon. Ya, makanya gini loh Nanda. Ya, makanya kau itu belajar Quran deh. Ya. Ada yang mengatakan yang digantung di kayu salib itu, saya kasih pilihan ganda ini ya bagi kamu ya kadrun-kadrun ya. A. Yudas Iskariot. B. Simon seperti yang kamu bilang. Nanti Yahya Wallawi beda lagi. Katanya Barsabas. Siapa pula Barsabas ini teman-teman? Barsabas. Ya. Nanti Ustadz Ipung Simon. Ya. Ustadz siapa namanya? Kamu tadi udah beda-beda tuh, ada Yudas, ada Simon, kamu. Ya, kata Juma dan kata Somad namanya itu Yudas. Nanti di kitab tafsir ada sosok oknum murid termuda. Ya, konon namanya itu Sarjis. Siapa lagi Sarjis itu? 4 tuh. Kayu nama beda lagi. Ya. Bukti penyaliban adalah siapa yang digantung di kayu salib adalah tidak ada bukti, kata kayak nama. Ya. Jadi kalian sendiri Nanda di kalangan orang Islam, dan saya mengakuin itu terjadi. Karena apa? Karena tidak tunduk patuh sama Quran. Di Quran itu tidak ada diganti orang itu pada peristiwa penyaliban, itu tidak ada. Cuma kamu kurang memahami Qurannya. Gitu loh. Ya. Pertama, saya kasih tahu aja, siapa yang mengatakan wa qaulihim inna qatalnal masiha itu, nanti saya jawab satu-satu. Ya biar ngerti kamu
Ghalabah itu apa di dalam Quran? Nah, kamu harus ngerti juga. Ya, yang berkata itu 2 ayat di Quran. Wa rasulan ila bani Israil. Adalah orang yang menolak Al-Masih putra Maryam, bukan tentara Romawi. Gak ada cerita tentara Romawi dalam kisah Isa dalam Quran. Habis waktunya. Ya, silakan. habis waktunya, Silakan. habis. Ya, silakan. Nah, enggak, suara saya jangan di-mute. Nanti gua ngomong apa lu nggak denger. Ya, tapi kamu jangan potong. Gimana sih? Ya, silakan. Loh, saya nggak potong, ini waktu saya. Masa waktu saya iya. saya motong gimana sih? Ya, silakan. Saya Ya, oke, kita mulai lagi. Ya, silakan. Iya, ya. Baik. Ya, kita biarkan Al-Quran yang menjawab. Nanti Bible ya. Nih, padahal di sini dikatakan sesungguhnya mereka berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa dan selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak yakin siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan hanya mengikuti persangkaan belaka. Justru pernyataan Quran ini benar. Pernyataan Al-Quran ini benar bahwa mereka berselisih paham tentang siapa yang dibunuh itu. Ada yang mengatakan Simon, ada yang mengatakan Yudas, ada yang mengatakan Barabas, ada yang mengatakan Jarjis. Al-Quran sudah mengatakan mereka berselisih paham tentang yang dibunuh itu. Masa kau tidak baca Al-Quran itu? Fakta sejarah Bible membuktikan kebenaran Quran bahwa mereka berselisih paham tentang yang dibunuh itu. Ada Simon, ada Barabas, ada Jarjis, ada Yudas. Lalu pendapat Bang Nandar yang benar yang mana? Makanya jawab pertanyaan saya, Otan. Saya menjawab berdasarkan data. Anda data kitab sendiri, kitab Kristen, Anda tolak. Gimana Nandar Yesus berubah rupa? Aduh, ini Otan memang ya. Mereka ini ya gitulah ya. Kalau kitabnya sendiri ini ditolak gitu kan. Nih brother, kok begini pusing. Kita lihat teman-teman, di sini jelas loh, ada beberapa ayat yang mengindikasikan kebenaran Quran yang dikonfirmasi oleh Bible. Yesus berubah rupa, Matius 17 ayat kedua, Markus 9 ayat kedua, Yesus berubah rupa, diingkari. Ayat ketiga, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah. Nah, kita lihat satu ayat lagi yang begitu gamblang, brother. Makanya kok Bible itu jangan dipegang diketekmu saja. Baca. Nih, baca yang benar. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Jeder. Biblemu sendiri diingkari, sejarahmu sendiri diingkari. Astagfirullah. Ini loh. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Bukan hanya bercahaya saudara, berubah rupa. Kalau di dalam ilmu orang Sunda namanya mancala putra, mancala putri. Jelas dia berubah rupa dalam rupa yang lain. Makanya saya bertanya kepada Anda, baca Yohanes 18 ayat ke-6. Kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi dan orang-orang Farisi terjatuh? Dan kenapa kisah Yudas hanya diceritakan sampai ayat ke-5? Jeder. Baca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Yesus dilindungi oleh Allah. Matius 4 ayat ke-6. Jangankan disalib, teratuk batu saja dilindungi oleh Allah. Lihat matamu sampai merah begitu. Jeder. Aduh, Otan nih. Menurut Bang Nandar, siapa yang disalib itu? Yang disalib itu Yudas Iskariot menurut fakta Bible. Di mana faktanya ini, brother? Ya, kalau berselisih paham tentang penyaliban memang Allah sudah katakan. Ada yang bilang Yudas, ada yang bilang Simon. Coba baca An-Nisa 157 dengan benar, full. Jangan sepotong-sepotong. Nih kita lihat teman-teman ya. Anda baca Matius 27 ayat ke-5.
Coba ini saya kasih tahu caranya bukanya. Matius 27 ayat kelima ya. Di sini kita lihat tafsirannya, tafsiran otoritatif. Coba ini kematian Yudas nih, saya bacakan ya. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, sementara Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Kenapa kematian Yudas ada silang pendapat? Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Ini bukan menjatuhkan diri, tetapi Yudas ditombak oleh tentara Romawi perutnya. Saya tunjukkan nanti ayatnya. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Yudas ternyata disalibkan, jeder. Kenapa? Kenapa perut Yudas bolong? Saya tunjukkan. Ya, jawab pertanyaan saya. Enggak mampu kau jawab. Yohanes 19 ayat ke-34 ya. Kita lihat. Nih, tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya, makanya perut Yudas bolong, jeder, bubuk. Jawab pertanyaan saya. Kematian Yudas yang benar Matius 27 ayat kelima atau Markus? Oke, siap. Sampai kamu kemana? Bible sendiri ditolak. Anda ini oten gimana? Loh, kok fitnah Al-Quran? Udah, nih kamu diam, giliran saya. Bubuk, Kamu diam. bubuk. Kamu gitu orangnya. Kalau giliran saya kamu diam. Ya, silakan. Dia bacanya begini teman-teman. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhu. Ayatnya pendek, tapi dia membacanya pakai terjemahan dalam kurung. Ya kan? Tunjukkan ayatnya, tunjukkan. Kamu Enggak, dua kali tunjukkan udah maksudnya. kesalahan. Bolak-balik tunjukkan. Kamu takut? Saya tunjukkan kesalahanmu, kamu takut. Kamu udah dua kali loh. Saya nggak ada membantah di tengah-tengah jalan loh. Ya. Oke. Kamu dua kali salah loh. Kalau sama Superboy kamu udah kalah Udah kalah. Nih, saya artikan satu-satu buat kamu. Wa inna wa. Mau nausaurupnya, mau. Ya, wa innal ladzina ikhtalafu fihi. Dan sesungguhnya ya ikhtilaf orang-orang alladzina ikhtalafu, dan sesungguhnya orang-orang yang berbeda pendapat fihi ya padanya lafi benar-benar dalam syakin, la itu benar-benar, fi dalam syakin keraguan, minhu daripadanya. Tidak ada ayatnya itu mengatakan mereka ragu tentang siapa yang disalibkan, bukan begitu Anda. Kamu ini nggak paham Quran, gimana? Oh, tafsiran orang kau baca kan kamu udah 3 kali nih, Nanda. Kamu gimana? Kamu nggak fair sama saya. Loh, saya diam aja kok gak fair gimana sih? Ya kamu jangan ada nada-nada ini loh, ya. Jadi begitu. Nada apa sih? Gua diam aja. Oh, gimana sih Nandar? Ya gua diam aja dari tadi lu ngomong. Saya mau lanjutkan, habis waktu saya ulang nggak mau saya ulang. Loh, enggak ulang dari mana gua diam. Enggak gini aja. Kita tektokan aja. Habis waktu saya. Enggak lu. Gua lagi diam aja. Ya kamu 3 kali loh. Tektokan. Gimana tektokan? Kamu 3 kali. Lu enggak nyambung. Oh, enggak nyambung. Ya kamu salah memahami Quran. Gimana? Pertanyaan saya kenapa salah memahami? Udah kita pakai ini aja. Enggak usah pakai waktu Lu lain ditanya lain jawab. Lu lain ditanya lain dijawab. Kita tektokan aja. Buat kesalahan. Pertanyaan saya kenapa nggak dijawab? Makanya mau saya jelaskan pertanyaan saya yang benar. Loh, saya bertanya apa, Anda jawabannya apa? Ya, saya kan kitab saya Quran. Enggak, saya tanya nih. Kamu gitu loh, saya ini saya tanya. Quran. Loh, tuh gitu Otan, nggak mengakui agamanya. Nggak mengakui agamanya. Loh, gimana? Lu kitabnya Bible, teman-teman di bawah, teman-teman di bawah. Ditanya Bible. Loh, enggak, saya nanya, enggak, di dalam Bible sendiri mengkonfirmasi tentang kebenaran Quran. Saya tanya sama Anda. Saya mau menjelaskan ayat yang sebenarnya. Iya, coba tolong jelaskan kepada saya. Kisah Para Rasul
Ini giliran Loh saya enggak, loh. ini kita tektokan, kita tektokan. Anda saya tanya Saya mau apa, menjelaskan jawabannya Quran kemana-mana. Saya mau menjelaskan Quran Iya, kamu saya tadi pahami. sudah menjelaskan Al-Quran saya. Saya juga sudah menjelaskan Al-Quran saya. Ya saya jawab semua. Enggak, lu ditanya apa, jawabannya kemana-mana. Enggak, kita tektokan saja, tektokan saja. Kita tektokan saja. Ini, Loh, ya kan? tapi Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Anda menjelaskan sesuatu yang tidak saya tanyakan. Anda salah memahami Quran Anda. Di mana salahnya? Makanya saya mau jelaskan, kasih saya waktu. Kenapa Makanya Anda jelaskan, enggak, kalau jelaskan itu tunjukkan ayatnya. Tunjukkan ayatnya, Anda jelaskan. Sebagaimana saya, ya karena Anda tidak menunjukkan ayatnya. Enggak, kita tektokan aja, kita tektokan. Kita tektokan saya. Kita tektokan saja. Sekarang saya tanya sama Anda. Loh, kita tektokan saja. Kita tektokan saja. Loh, Anda mengingkari kita. Saya mute dulu ya, ini giliran saya kok. Jadi teman-teman, ayat Qur'annya itu mengatakan wa inna, dan sesungguhnya alladzina, orang-orang ikhtilaf. Jadi ikhtilaf itu, dari kata ikhtilaf itu berbeda pendapat. Fihi, padanya. Lafi, benar-benar dalam, syakin minhu, benar-benar dalam keraguan padanya. Jadi tidak ada ayat itu menjelaskan ada yang ragu-ragu tentang siapa orang yang digantung di kayu salib. Nggak ada. Ya, saya ulangi ya. Jadi ayatnya itu, dan sesungguhnya orang-orang berbeda pendapat. Jadi ada orang-orang berbeda pendapat fihi, tentangnya. Lafi, benar-benar dalam, syakin, keraguan, minhu, padanya. Begitu ayatnya. Ya, nah, dalam hal ini, kenapa terjadi perbedaan pendapat ini, teman-teman? Aduh, ini orang ini Nandar, pakai waktu dulu dong, pakai waktu aja kita. Ya. Aduh, orang ini Nandar, kamu saya mute, soalnya ini kan giliran saya. Nandar, ya, kamu saya mute. Kamu saya mute. Loh, kenapa di mute? Makanya Loh, ini kan giliran saya. kabur. Enggak usah giliran, pakai tektok, tektokan. Anda tahu nggak tektokan? Anda tahu nggak tektokan apa? Tektokan itu, saya tanya, lu jawab. Oke, saya jawab. Saya tanya, lu jawab. Pertanyaan, sebentar. Saya jawab. Enggak, satu pertanyaan. Kamu jawab, bentar. Kamu Ya, jawab. baik. Kemudian pertanyaan itu kembalikan kepada saya. Iya, baik. Oke, mau. Sekarang saya tanya sama Anda. Oke. Baik, kita gantian ya. Saya bertanya, Anda menjawab, Anda bertanya, saya menjawab. Loh, kenapa? Saya bertanya, Anda menjawab. Ya giliran saya. Anda tunggu selesai saya dulu. Ini nggak pakai giliran ini. Kamu terima dulu. Enggak ini. Terima dulu. Tunggu. Ya, saya bertanya. Ya, saya bertanya, Anda menjawab. Loh, enggak, kita tektokan. Ya, saya belum kita selesai. tektokan. Kamu Kenapa tadi takut? Kamu tadi Loh, pertama. kita tektokan. Ya, kamu Aku mengganggu saya bertanya, 3 kau kali. menjawab. Kamu mengganggu saya Aku 3 bertanya, kali. engkau menjawab. Kamu mengganggu saya Enggak, kita 3 kali. tektokan. Yang Lu ini ngerti giliran tektokan saya. enggak? Ya, saya enggak mau. Lu ngerti Harus tektokan dulu. enggak? Saya Kok enggak mau? Kenapa enggak mau? Saya lagi bertanya, Anda enggak menjawab pertanyaan gimana? saya. Gimana? Loh, Anda tidak gimana? menjawab pertanyaan saya. Loh, saya sudah menjawab. Tidak ada jawab. Sekarang saya tanya. Kita ulangi ya dari awal ya. Kita ulangi dari awal. Sekarang saya tanya kepada Anda. Sebentar. Dengar sebentar. Saya tanya, kenapa ketika saya tanya kitabmu? Bentar, kitabmu apa? Kitabku Al-Quran. Ya udah, kitab saya Al-Quran. Kitabku Al-Quran. Ya, Oh, tuh giliran debat sama saya, ngaku kitabnya Quran. Loh, kitabmu Bible. Kitabmu Bible bukan. Kitabmu Bible. Ngawur kamu. Loh, kok oke? Kenapa kalau debat sama saya kok ngaku Islam? Tapi kalau di rumah ngaku Kristen. Nggak pernah saya ngaku Kristen. Oh, ngaku Kristen, ada itunya kok belakangnya. Ada gambarnya. Kristen ngaku Islam. Ini C6 ini. Loh, sekarang saya tanya. Mulai kan. Kenapa ketika saya bertanya kitabmu? Loh, makanya saya tanya, brother. Coba dengarkan. Ya, kamu saya mute. Ya terima dulu. Ini terima cepat. Ya giliran saya dong. Tadi kamu pertama 5 menit.
Saya belum. Udah kamu ganggu 3 kali kamu ganggu saya. Nah, silakan terima dulu tuh, terima tuh, ya terima. Terima. Oh, kau salah memahami Quran. Dah, dengarkan saya. Oke. Saya mau Pertanyaan saya. Dengarkan. Pertanyaan saya. Enggak, pertanyaan saya. Jadi di ayat Malah ngomong nyerocos gimana sih? Ini giliran saya. tidak. Kita tektokan. Tadi kan kamu kan 5 menit di awal. Kita tektokan. Enggak. Betul. Ini Saya bertanya saya apa? Anda nggak menjawab pertanyaan saya. Saya bertanya nih. Iya, saya juga tolong jawab pertanyaan saya. Kalau Anda menjawab pertanyaan saya dengan tuntas, silakan. Anda saya tanya apa, jawabnya Anda apa? tidak menjawab pertanyaan saya kok. Loh, saya sudah menjawab. Saya sudah menjawab. Anda nggak menjawab. Itu orang-orang Yahudi. Itu kan Anda tadi sudah Quran surat Al-Imran ayat 52 tadi sudah dijelaskan. Yaitu. Iya, makanya saya tanya. Makanya saya tanya kepada lu yang anak-anak. Lu gua tanya apa, jawabannya apa? Sekarang saya tanya. Sekarang gini aja. Gua tanya satu hal. Ini sudah 5 menit, Dudul. Ya kapan kamu ganggu saya. Tadi kan di awal kamu 5 menit. Aduh. Ya udah, oke, sekarang kita mulai lagi. Kita mulai dari awal. Kita mulai dari awal. Kita mulai dari awal dulu. Aku tanya satu hal aja. Nanti kalau kamu bertanya 2 dan 3 terserah. Kamu diam ini. Saya bertanya. Saya bertanya satu hal. Saya bertanya satu hal. Loh, saya bertanya satu hal. Terserah nanti giliran Anda. Loh, kalau ditanya Bible-nya nggak pernah 5 menit ini giliran saya. Saya bertanya satu hal, malah tuh kalau debat sama saya ngakunya Islam, di Komalnya ngaku Kristen, agak jelas. Aku sebagai Kristen. Oke, sekarang saya lihat Komalmu. Oke, saya tanya satu hal saja. Ya, kematian Yudas yang benar Matius 27. Saya lagi ngomong satu hal aja. Gak ada saya cerita. Malah ke Quran. Di dalam Bible-mu ada kok Yudas. Di dalam Bible-mu ada Yudas. Saya nggak mau menjawab. Kamu diam. Nggak mau menjawab. Bagaimana kita diskusi? Loh, 5 menit gimana? Saya jelaskan. Saya makanya. Kok Al-Quran? Saya nggak tanya Quran. Yang saya tanya Bible. Kalau kitab saya Al-Quran. Saya nggak. Ngakunya Quran. Kalau di labnya ngakunya Bible. Tadi nggak jelas. Diulang. Kamu nggak adil. Oke, saya ulangi pertanyaan saya. Yang benar kematian Yudas Matius. Baik. Iya, baik. Oke, saya tanya nih sama Anda. Matius 27. Loh. Nah, gini aja teman-teman, saya biar aja dia giliran saya menjelaskan. Ya. Jadi seperti ini ya teman-temannya. Dengar yang pendukung-pendukung Nandar, dengar ya teman-teman Muslim ya. Ya saya sayang sama kalian. Kalian itu nggak boleh membela si semprol ini teman-teman, semprol ini nggak boleh. Karena dia itu nggak memahami ayat Quran. Jadi ayat Qurannya mengatakan seperti ini yang benar ya. Dan telah berkata mereka. Siapa mereka ini nanti saya jelaskan. Tadi sebenarnya sudah kan 2 ayat dalam Al-Quran bahwa ada orang-orang yang kufur terhadap Isa. Di dalam surat Ali Imran ayat 52 itu Isa sudah menyadari itu. Ya, jadi ada Bani Israel yang menolak Isa. Ya, jadi itulah orang-orang yang kufur terhadap Isa. Itulah mereka yang ingin menghabisi Isa itu, yang berkata wa qaulihim inna qatalnal masiha itu. Ya, jadi mereka telah yakin berhasil menghabisi Isa. Ya, teman-teman ya. Padahal ya tidak berhasil. Ya, saya lanjutkan. Wa ma qataluhu, kata Allah. Wa ma qataluhu, dan tidak mereka membunuhnya. Nah, jadi Nabi Isa itu tidak berhasil terbunuh sebenarnya, tapi mereka mengklaim telah berhasil membunuhnya. Wa ma shalabuhu, dan tidak menyalibkannya. Nah, di sini kita harus teliti. Shalabu itu apa dalam Al-Quran, teman-teman? Ya, walakin
melainkan subbiha, diserupakan lahum bagi mereka. Apa yang diserupakan? Bukan wajah orang lain. Wajah orang dirubah menjadi wajah Isa, bukan. Yang diserupakan itu adalah kembali ke premis ayatnya itu, yang telah mengatakan kami telah berhasil membunuh Isa itu. Jadi diserupakan kepada orang-orang Bani Israel yang kafir terhadap Isa. Begitu teman-teman. Karena itu terjadi di depan mata mereka sendiri. Jadi itu yang diserupakan. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi, ya. Dan sesungguhnya orang-orang yang berbeda pendapat padanya, benar-benar ragu pada dia. Kabur kau nandar kau. Saya menjelaskan kabur kau. Kabur kau nandar, kabur. Ya, supaya ngerti konteks ayat. Ya. Nah, kenapa ya yang diserupakan itu adalah klan mereka itu loh, yang berhasil telah membunuh. Itu yang diserupakan. Bukan wajah orang lain dirubah menjadi wajah Isa. Terus wajah Nabi Isa berubah juga menjadi wajah orang lain. Mukjizatnya Nabi Isa itu dapat berubah menjadi wajah orang lain. Nggak ada. Loh, di situ saya baca tadi. Ya berubah rupanya itu ternyata berkilauan, wajahnya bersinar. Teman-teman. Saya begini teman-teman. Nih, begini. Itu saya berubah rupa ini. Allah mewafatkannya di kayu salib. Itu yang Allah lakukan kepada beliau. Terekam nih di Quran. Jadi ada firman Allah yang disampaikan langsung, direct speech, kepada Isa. Saat kapan? Saat beliau digantung di kayu salib. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Bagaimana cara Allah menyerupakan klaim mereka itu telah berhasil membunuhnya ya. Jadi begini, saya lanjutkan. Teman-teman Nandar kesini semua ya. Teman-teman Nandar kalian kesini semua ya teman-teman. Orang seperti itu nggak pantas didukung. Nah, nih, yang Allah katakan tuh begini sama beliau, sama Al-Masih Putra Maryam. Qaulallahu ya Isa. Ketika qala telah berkata Allah, artinya perkataan Allah itu kapan? Jauh sebelum Quran ini diturunkan. Makanya pakai kata ketika telah berkata Allah, ya Isa, oh Jesus, ya Isa, ini mutawafika, sesungguhnya aku mewafatkanmu, wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu kepadaku. Jadi dia itu nggak serta-merta langsung diangkat, terus orang lain dirubah wajahnya menjadi wajah orang, wajah dia, menggantikan Isa digantung di kayu salib. Nggak begitu, ya, nggak begitu teman-teman. Ya, jadi Allah mewafatkannya dulu. Apa itu wafat dalam Al-Quran? Nah, ini yang harus kita teliti. Makanya saya bilang Al-Quran itu benar menjelaskan tiap sesuatu, tapi kau tak percaya. Maksud saya Quran itu menjelaskan tiap sesuatu apa? Ya Quran ini menjelaskan dirinya, tapi kau tak percaya sama Quranmu. Ya. Apa itu wafat? Wafat itu seperti ini. Ini saya bacakan ayatnya. Di Az-Zumar ayat 42. Apa itu wafat? Saat Allah mewafatkan Isa itu, sebelum diangkat, apa yang terjadi pada dia? Dia mengalami apa? Ya, makanya kita harus ngerti mewafatkan itu apa. Ya, ini cara Allah menampakkan serupa mereka orang-orang Bani Israel yang menolak Isa itu menyatakan membenarkan klaim mereka padahal tidak. Ya, ini yang Allah lakukan. Ternyata Allah mewafatkan Isa. Nah, teman-teman, silakan. Az-Zumar ayat 42. Nih ayatnya nih. Ini yang terjadi. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi Allah wafat itu konteksnya mengambil nyawa. Allah take the soul
Allah mengambil nyawa, take the soul, itulah wafat itu. Ketika mati. Dan yang belum mati dalam tidurnya. Ingat, Allah menggunakan 3 kata yang berbeda. Wafat beda, maut beda, tidur beda. Ya. Yang membedakan itu apa? Baca kalimat berikutnya. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Maka ditahan yang Allah wafatkan tadi, yang Allah ambil nyawa tadi, ketika sudah ditetapkan kematian. Ya, jadi jika nandar ditetapkan atasnya kematian, maka yang Allah lakukan apa? Mengambil nyawa nandar, kemudian Allah tahan. Makanya kan ada di sirah Nabawiyah itu. Katanya Nabi Muhammad dikebumikan itu menunggu 3 hari kan, baru dikuburkan. Yang Allah lakukan kepada Nabi Muhammad itu apa? Allah mengambil nyawa beliau, kemudian Allah tahan. Allah tidak, karena sudah ditakdirkan maut almarhum Nabi Muhammad ini, ya, tidak dikembalikan nyawanya. Mau ditunggu seminggu sebulan juga tetap aja meninggal. Mau ditunggu seminggu sebulan, Nabi Muhammad tetap tidak akan bangkit-bangkit. Karena Allah menakdirkan atas Nabi Muhammad kematian almarhum. Jadi Allah ngambil nyawa Nabi Muhammad, kemudian Allah tahan, tidak dikembalikan. Bisa nggak host dikembalikan? Bisa. Kalimatnya seperti ini. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dan dia melepaskan, merilis ya nyawa yang diambil tadi pada peristiwa yang lain selain tidur. Itu salah satu bentuk. Tidur itu salah satu bentuk Allah mengambil kesadarannya dan saat bangun mengembalikannya ketika mau bangun. Itu salah satu bentuk. Ya, ila ajalim musamma, sampai yang Allah tentukan waktunya. Bisa nggak Nabi Muhammad itu bangkit? Nunggu 3 hari, ternyata dia bangkit? Bisa. Kalau Allah tidak menakdirkan kematian kepada Nabi Muhammad. Makanya kan fenomena itu terjadi sebenarnya di dunia, teman-teman. Ya. Contoh, ya, ini Badu manjat pohon kelapa tinggi. Ya, Badu jatuh kedebuk, nggak bergerak, napas nggak ada, denyut jantung nggak ada, dicek nadinya nggak ada, diperiksa dokter pun, dicek pakai alat canggih, ditulis dokter surat kematian Badu. Ya. Nah, saat Badu diantar pulang, mau dikuburkan, bisa nggak Badu hidup lagi, bangkit? Bisa. Itu banyak terjadi, banyak sekali terjadi, teman-teman. Yang dikatakan orang seperti pingsan, koma, mati suri, fenomena itu dijelaskan kok di Quran. Bisa itu terjadi. Ya. Nah, ini yang Allah lakukan kepada Isa. Dalam surat Ali Imran konteksnya Allah ngambil nyawa Isa. Pertanyaan saya, kalau Allah ngambil nyawa Isa sesuai dengan Az-Zumar ayat 42, Allah dapat melakukan 2 hal kan tadi, menahannya atau mengembalikan. Kalau Allah menahan nyawa Isa setelah mengambil nyawanya, mewafatkannya, kalau Allah menakdirkan menahannya, Isa itu almarhum kayak Nabi Muhammad. Berarti mereka telah berhasil membunuhnya. Ya, Bani Israel yang menolaknya itu telah berhasil menghabisinya. Ya kan? Allah membantah, mereka tidak berhasil membunuhnya. Berarti yang Allah lakukan mengembalikan nyawanya dalam waktu yang Allah tentukan, mengembalikan nyawanya. Begitu. Ya. Begitu, teman-teman. Ya, jadi bagi Bani Israel yang menolak dia nggak tahu ternyata Allah mengembalikan nyawanya. Mereka nggak tahu. Ya, bagi Bani Israel yang menolaknya, mereka nggak tahu. Dia itu ternyata bangkit, nyawanya kembali. Yang namanya nyawanya dikembalikan, tentu dia bisa melakukan aktivitas sebagai manusia. Bisa berdiri, bisa bicara, bisa makan ikan goreng.
bisa menemui murid-muridnya, nakut-nakutin, betul nggak? Iya dong. Takut nggak yang dijumpainya? Iya dong, takut. Ya, bayangkan kalian, bayangkan ya. Ini kalian udah menguburkan bapakmu, kamu kubur tuh bapakmu misalnya, ya kan? Ya, besok pagi ada ketok-ketok, tok, assalamualaikum, ini bapak nak, nggak terkejut kamu? Iya dong, ya terkejut, begitu loh. Nah itulah yang Allah lakukan. Setelah nyawa kembali, dia punya kesadaran lagi, ya bisa melakukan aktivitas manusia. Setelah itu baru warafi'uka ilayya, dan mengangkatmu kepadaku. Apa yang diangkat? Ya semuanya, sak tubuhnya. Ya, karena nyawa itu dikembalikan lagi kepada beliau. Ya udah, saya tanya nih, ya uclem. Ya uclem, ya peristiwa apa yang membuat ya Allah mengambil nyawanya? Ya kemudian Allah kembalikan dalam waktu yang ditentukan Allah. Peristiwa apa? Ya kamu jujur dong, ayo. Oke, silakan naik. Peristiwa apa? Saya udah jelasin loh ya, pakai ayatnya 2 ayat tuh, belum lagi ayat yang lain. Berapa ayat itu? 3 ayat. Udah 3 ayat ya, belum ayat yang lain. Coba ayo, peristiwa apa? Naik. Coba naik, muslim. Nih Bang Erit. Naik. Saya udah jelaskan 3 ayat Quran. Ya, kamu open cam, Erit. Kamu open cam, Erit. Silakan. Udah puas kau. On cam dong. Ya, udah puas ya. Ya, silakan. Apa yang mau kau tanya? Ya, tadi saya sudah menjelaskan, kamu dengar. Kan aku tanya samamu. Aku tanya samamu. Kau meyakini Nabi Isa itu pernah mati memang di tiang salib? Tidak. Jadi dia tidak berhasil dibunuh. Tidak berhasil, berarti dia berhasil diselamatkan. Menyelamatnya tapi nggak langsung diangkat. Loh, gimana ini? Kok gimana ini? Jadi artinya kamu tahu dia sempat dianiaya. Dia sempat dianiaya dulu. Ya iya dong, dia mengalami. Lalu di mana datanya tadi? Di Al-Quran. Di Al-Quran. Al-Quran ayat keberapa? Iya. Ayat 55 Allah mewafatkannya dulu. Coba kau baca. Mutawafika warofiuka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru itu. Itu apa artinya? Loh, yang menurut kau itu apa? Dia Nabi Isa kan dianiaya maksudmu? Ya sesungguhnya aku mewafatkanmu kan artinya. Setelah itu mengangkatmu kepada kubur. Mutawafika itu di situ bukan wafat artinya, bro. Apa? Ditidurkan. Kamu bohongin saya. Itu bahasa Arabnya. Kau ngaku Islam. Kau biar itu bahasa Arabnya Islam. Itu naung. Enggak, kau ngaku Islam. Kamu jangan bohong-bohongin saya. Mutawafika itu bukan artinya wafat di situ, bro. Apa arti wafat? Arti wafat itu Az-Zumar ayat 42. Ditidurkan dia, ditidurkan. Oh, saya ngantuk lah, mau wafat lah aku nih, aku mau wafat lah. Mutawafika. Aku mau wafat. Aku mau wafat. Kau belajar ngaji dulu di mana? Kau belajar ngaji dulu di mana? Coba buka Kau katanya Islam. Kau Islam apa sih? Coba aku tanyamu. Memang Islam itu ada berapa jenis? Iya, kalau macam kau ini Islam kafir, ku rasa. Kafir lah kau menganiaya Nabi Isa. Sementara Nabi Isa itu tidak teraniaya sedikit pun. Nabi Isa nggak teraniaya sedikit pun, nggak seperti pemahamanmu. Oh, berarti nabi-nabi itu nggak pernah tersentuh sedikit pun kulitnya. Ya, menurutmu Yesus itu Tuhan atau tidak? Saya tanya ganti ya. Menurutmu Yesus itu Tuhan atau tidak? Sebentar. Ya, Yesus itu bagimu Tuhan atau tidak? Dengarkan dulu. Berarti kamu berpikir nabi-nabi itu tidak pernah sedikit pun kulitnya tergores? Tidak. Bagaimana dengan nabi-nabi yang dibunuh faktanya di Al-Quran? Bagaimana? Banyak yang meninggal tuh nabi-nabi. Yahya itu matinya bagaimana? Tapi tidak dijanjikan diselamatkan. Yahya itu matinya bagaimana? Ya tidak, ya kan tidak dijanjikan untuk diselamatkan. Matinya kenapa? Yang kamu bilang Terus, seolah-olah nabi itu kayak tameng gitu loh, nggak bisa disakitin. Gimana? Karena tertulis dalam kitab Mazmur, dan Matius 4. Mazmur 91 nomor 11. Ya pakai Al-Quranmu menjelaskan sesuatu. Dia membawa kebenaran. Nih dengarkan saya. Ya, Kamu dengarkan saya.
Itu kan membawa Taubat itu apa? kebenaran. Ngapa aku Darah dengerin saya. kau orang kau sesat? Tuh, kok sesat? Aku tanya sama kau, menurutmu Yesus itu bagimu Tuhan atau tidak? Gantian Oh, dong. udah tema kedua. Ya. Udah tema Menurutmu kedua. itu Yesus itu bagimu Tuhan atau tidak? Ya, Tuhan itu bahasa Arabnya apa? Ya Allah, Tuhan itu- ya Rabbi, apa artinya? Iya. Aku nanya sama kau, Ya menurutmu udah, itu makanya Yesus itu kalau bagimu kau Tuhan jawab atau bahasa tidak? Arabnya, kita cari ayat Jangan ke bahasa Arab dulu. Loh, kok Kau aja bahasa sudah Arab mempelintir. dulu? Kau aja sudah mempelintir bahasa Arab. Loh, kapan saya belajar? Kau jawab dulu pertanyaanku. Menurut Kapan saya menurut belajar? keyakinanmu, Yesus itu bagimu Tuhan atau tidak? Ya Tuhan itu bahasa Arabnya apa? Saya tanya kamu, Tuhan itu adalah pencipta, jelas. Tuhan itu ilah. Tuhan itu ilah, kawan. Kalau Tuhan Rob- itu ilah. Aku tanya. Tolong Kalau kau jawab. Kenapa kau takut? Kenapa kau Kalau takut? Rob apa? Ya kamu gimana? Kenapa kau kalau takut? Rob? Ya kan ini kan. Ya, Gini, Tuhan ya Allahu ya Tuhan Rabbi, itu apa pencipta. Tuhan itu maha pencipta. Ya, menciptakan segalanya, makhluknya, semua diciptakan oleh Dia. Aku tidak samamu. Oh, begitu. Kalau di Bagimu Quran Nabi Isa itu Yesus Tuhan atau menciptakan tidak? juga. Ya jawab dulu, jawab Kalau di dulu. Quran Nabi Isa menciptakan Jawab juga. dulu, dijawab dulu. Kenapa kau takut? Takut kau. Oke, Takut ke ya Islam. udah, ya udah, gini. Takut kau terbongkar Kristenan Udah. kau. Wah. Takut betul. kau terbongkar ke Kristenan kau. Kau jawab saja pertanyaanku. kejam, Yesus kejam. itu bagimu Tuhan atau tidak? Makanya. Hah? Ya Jawab. Ini Allah, aku rekam ini. Rabbi. Tinggal. Ya, ini aku rekam ini. Kejam. Ini aku rekam. Rekam teman-teman. Rekam teman-teman. Pertanyaan saya. Tolong kau jawab. Yesus itu bagimu Tuhan atau tidak? Biar terbongkar. Biar terbongkar. Tuh, ada semut tuh, di bawah. Ada semut tuh di bawah. Ya udah, kalau kamu menjawab Jawab ya pertanyaan Allah, saya, Rabbi, Trud, artinya ya. apa? Jawab pertanyaan saya. Ya udah, Bagimu saya itu mengartikan. Yesus itu Tuhan atau coba Berarti akui. ya Allahu ya Rabbi artinya itu. Jawab Wahai pertanyaanku Allah, biar tahu wahai teman-teman di Tuhanku. bawah siapa kau Betul. sebenarnya, Kristen apa Betul. Islam? Betul. Kau jawab. Yesus Betul. itu bagimu Tuhan atau bukan? Ayo jawab. Ayo. Ya Allahu ya Rabbi, saya mau Kau artikan. jawab Wahai dulu. Allah, wahai Kau jawab Tuhanku. dulu. Betul. Ya, Biar kamu teman-teman di bawah membenarkan saya tahu dulu. agamamu itu apa. Ya Allahu ya Ayo. Rabbi, Ayolah. wahai Allah, wahai Iya, Tuhanku. kau jawab Betul. dulu deh. Betul tidak adekku. ini yang saya katakan? Adekku, Trud. Betul tidak? Kau jawab dulu, biar Betul, di bawah saudara, teman-teman saudara, tahu keimananmu itu apa. Karena mereka selama ini bertanya-tanya. Kamu supir mana? Karena cuma saya Kamu dan supir kawan-kawan siapa? yang Kamu tahu. kamu dekil banget. Itu kamu kena peringatan, maaf tidak saya turunkan. Dia kena peringatan. Karena ngotot terus. Ya silakan yang pengen pertanyaan dia, benar tidak saya katakan. Ya Allahu ya Rabbi itu artinya wahai Allah, wahai Tuhanku. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak teman-teman? Ya, saya tidak turunkan ya, dia tekik sendiri ya. Coba yang Muslim lagi, yang Muslim. Biar saya terangkan ke kamu. Ini siapa ini? Waduh, kalau ini kayaknya open Bapak ini. Aduh. Ya. Betul kan ini Pak Saifuddin yang oten kan Pak? Iya. Pak mau malah ke sini Pak. Ini kan Islam naik. Turunin Pak. aja. Oke, ya. Jangan usah naik ya Pak. Ini oten-oten pada pengen naik ini di bawah. Maaf ya Pak Saifuddin ya. Makanya tolong benarkan dulu narasi saya. Kalau setuju baru saya buka ayatnya. Nah, siapa lagi nih? Aiman. Ini Aiman Kristen nih kayaknya nih, dari fotonya nih. Nah teman-teman yang bukan Muslim jangan naik ya. Teman-teman yang bukan Muslim jangan naik. Aiman. Kamu open cam. Open cam, tuh saya undang tuh open cam tuh Aiman. Silakan. Saya undang. Wah kamu macam aja kelakuan. Jadi itu ya, bagaimana cara Allah menampakkan seolah-olah itu mereka telah berhasil mengklaim membunuhnya. Allah yang Allah lakukan itu. Jadi Allah mewafatkan beliau.
Saat Allah mewafatkan beliau, Allah tidak menahan nyawanya, tapi mengembalikan. Ya, mereka tidak tahu. Itu teman-teman. Oke, saya kasih ilustrasi yang sangat mudah nih. Teman-teman ya, saya kasih ilustrasi sangat mudah. Bagaimana peristiwa penyaliban itu dalam Al-Quran? Narasinya seperti ini. Teman-teman silakan teman-teman, silakan di tepet layar ya. Saya kasih contoh. Ya. Oke, ini saya orang yang ingin mau membunuh Juma. Ya, saya orang yang ingin berencana jahat menghabisi Juma. Dengan cara apa saya habisi dia? Dengan cara saya tabrak mati. Ya Juma ya. Oke, kunci di situ. Ya saya makar nih. Ya berencana jahat kepada Juma untuk menghabisi Juma. Katakanlah karena sesuatu ya, alasannya tidak saya katakan. Oke, tiba saatnya saya naik mobil, ya kan? Karena saya niatnya memang ingin membunuh Juma dengan cara saya tabrak mati si Juma itu. Saya naik mobil, ya, dengan kecepatan tinggi tentunya toh, ya. Kecepatan saya katakanlah 150 km per jam. Di depan ada Juma naik sepeda motor. Ya kan, saya tabrak tuh Juma, duar, teman-teman, duar. Kecepatan saya 150 km per jam ya. Terguling-guling itu si Juma, teman-teman. Juma itu ya. Juma di atas, motor di bawah. Motor di bawah, Juma di atas. Juma nih, ini motor. Ya, di atas motor, Juma di bawah. Tuh. Terguling-guling tuh. Ya. Tuh, tercampaklah dia sejauh 50 cm. Oh, nggak mungkin ya teman-teman. Saya nggak seidiot Juma lah ya. Tidak. Masa benar saya kecepatan saya 150 km per jam, tapi menabrak Juma dia tercampak 50 cm? Nggak mungkin. Oh, emang kayak Juma yang nggak ngerti satuan. Tercampaklah si Juma ini 50 meter tuh. Oh, guling-guling itu ya. Juma di atas, motor di bawah, motor di bawah, Juma di atas. Oh, tercampak terus terseret dia. Sejauh 50 meter. Ya kan? Tuh, saya berhenti. Untuk memastikan Juma itu. Ya, sampai terbuka pun maskernya, dia terbuka lepas maskernya. Ya, saya lihat. Oh, mulut menganga. Ya, kelihatan giginya kan, mulut menganga, kelihatan gigi. Ya, jangan sebut giginya seperti apa. Terus darah di mana-mana. Ya, kondisinya itu kaku tak bergerak. Mengenaskan lah. Dan bukan saya saja yang melihat. Saksinya banyak tuh yang melihat peristiwa itu. Ya. Saya lihat napasnya, kan biasanya kalau orang ini kan ada ininya kan, Mas kalau masih hidup ada pergerakan dan ada ini kan, saya lihat, oh kaku terbujur, tak ada pergerakan. Yes, aku telah berhasil membunuh Juma. Yes, ya kan, dan banyak saksi, ya kan. Terus saya ninggalkan itu peristiwa itu, saya tinggalkan peristiwa itu, saya pergi ke tempat teman saya, baru saya klaim. Wore, aku telah berhasil membunuh Juma. Yes. Diapain tadi ku tabrak mati? Aku klaim seperti itu, ya kan? Nah, 3 hari berikutnya, teman-teman, ya kan? 3 hari berikutnya, ya, ternyata ada orang yang ngomong ke saya, mendatangi saya. Terus, ya apa? Katanya kau udah berhasil membunuh Juma dengan cara ditabrak mati ya? Iya. Nggak ada. Itu dia masih hidup. Udah kutabrak mati, masih hidup. Udah kutabrak mati, itu masih hidup. Dia lagi debat sama Oten cari koin. Itu loh, Juma lagi debat sama Oten cari koin. Udah kutabrak mati. Tidak, itu si Juma lagi debat sama Oten cari koin. Udah kutabrak mati. Tanya aja tuh si Anu tuh saksinya tuh, saya bilang begitu. Terjadi perbedaan pendapat kami. Satu bilang mati, satu bilang tidak.
Masuk ya teman-teman. Masuk ya. Nah, pertanyaan saya, apakah saya berhasil membunuh Juma? Tidak. Apakah saya berhasil menabrak mati Juma? Tidak. Apakah saya menabraknya? Iya. Yang saya tabrak itu Juma, bukan Handi Selebes, walaupun sama-sama pakai masker. Walaupun mereka sama-sama pakai masker, yang saya tabrak itu tetap si Juma, bukan Handi Selebes. Tiba-tiba berubah wajahnya menjadi wajah Handi Selebes. Bukan begitu teman-teman. Ya, itu maksudnya. Makanya ayatnya seperti itu. Ya, ada perbedaan pendapat, ragu jadinya. Benar dia hidup. Itu loh. Paham ya? Jadi jelas siapa yang ditabrak? Juma. Apakah saya berhasil membunuh Juma? Tidak. Apakah saya berhasil menabrak mati Juma? Tidak. Ya, dia ternyata bangkit, teman-teman, bangkit ternyata. Saya tidak tahu. Ternyata dia bangkit. Begitu loh, teman-teman. Ya, paham ya? Jadi bukan Allah merubah wajah orang. Ya, terus apa alasan mereka itu ingin menghabisi Isa? Coba naik Muslim, silakan. Ya, saya udah kasih. Ya. Dah. Aduh, makin kepencet. Nih Hajiman. Bentar ya Pak Abu Salam ya. Hajiman. Ya. Kalau nggak nalar juga apa yang saya katakan itu ya kelewatan kali ya. 3 ayat loh di Quran. Ya nanti saya mau mengartikan apa itu salabu. Hajiman. Ya, siap. Kamu nggak bisa open cam ya? Nggak bisa. Yang Aulia kemarin, Pak. Kamu di luar ya, berisik suaranya. Yang suara kendaraan. Abang Aulia kemarin. Yang mana, Bang? Yang bicara masalah apa kemarin? Tentang Isa Al-Masih. Oh iya. Oke, Abang udah mendengarkan penjelasan saya, Bang. Yang barusan ini saya sependapat dengan abang ini tentang masalah penyaliban itu. Alhamdulillah, teman-teman. Masalah Juma tadi. Iya, alhamdulillah. Nah, memang tujuan saya seperti itu, Bang, mencerdaskan orang Islam. Ya. Jadi begini, Bang. Ya. Menurut abang itu, menurut kebanyakan itu tidak ada penyaliban. Ya kapan ya? Iya, ada tapi orang lain, Bang, yang wajahnya diganti sama Allah. Allah lagi yang buat, kan lucu, Bang. Tapi bagi saya seperti dengan abang tadi. Ya. Cuman salah pemahaman saja tentang masalah yang mati atau tidak mati tadi. Ya, ya seperti itulah poinnya ya, Bang. Ya. Ya makanya itu perspektif, Bang. Gini, Bang Hajiman, kita taunya Yunus hidup di dalam perut ikan. Itu kan karena kita udah ada bocoran, Bang. Betul nggak, Bang? Kita dikasih tahu, ternyata dia hidup. Kalau kita melihat dia mati nggak, Bang? Abang hadir tuh pada peristiwa saat itu. Kalau melihat Yunus dimakan ikan ini, plek gitu. Mati nggak dia? Jadi ya saya sependapat. Iya. Jadi begini, Bang, kalau menurut saya yang saya tahu, Nabi Isa alaihissalam itu atau Yesus Kristus itu disalib itu beliau tidak mati. Tapi endingnya betul. Tapi Allah ngambil nyawanya itu tetap. Itu perbedaan kita, Bang, ya. Peristiwanya untuk penyaliban itu pasti ada. Karena sejarah membuktikan. Yang mana penyaliban itu ada. Iya, memang. Di dalam katanya itu di dalam Al-Quran itu wa ma qataluhu wa ma salabuhu, dia digantikan, bukan digantikan, disamarkan. Betul. Kalau menurut saya, disamarkan itu artinya
Kalau pemahaman saya sekarang ini seolah-olah beliau itu Yes, mati. benar. Artinya Ya kayak kalau cerita bahasa saya sekarang, tadi, betul. Betul. bahasa sekarang kita ini begini bang, mungkin pingsan. Karena para sahabat Ya kita nggak tahu pada bang. waktu Apa Ya, yang jadi terjadi begini ya, kita kan ini- nggak tahu. Benar nggak? Bang? perjanjian lama, ya biji perjanjian lama juga saya pernah dengar, tapi nggak tahu ayatnya berapa. Mungkin abang Ya. lebih paham. Contohnya begini loh Bang Hajiman. Dan lalu para sahabat-sahabat itu mengumpulkan dedaunan dan balutlah tubuh Isa dengan minyak zaitun. Artinya kenapa kalau dia sudah meninggal kenapa dibalut lagi? Ya, Berarti artinya dia pingsan. Menurut artinya saya, begini menurut loh saya. Pak Hajiman. Pak Hajiman artinya gini loh. Bisa nggak terjadi seperti ini? Saya kan udah cerita tadi. Ini ada badu jatuh dari pohon kelapa. Peristiwanya itu jatuh dari pohon kelapa. Ya kan? Si badu dicek tidak ada napasnya. Denyut nadinya nggak ada. Ya, terus jantungnya dicek nggak ada detaknya. Dibawa ke rumah sakit, dicek di alat canggih, si badu ini dinyatakan mati oleh dokter. Tapi bisa nggak si badu ini setelah dipulangkan misalnya ya ke rumahnya, dia tiba-tiba hidup lagi? Bisa bang, kalau menurut Quran. Bisa, iya. Betul, Bisa. Makanya kita Iya, tidak kan? tahu apa yang terjadi. Iya. Katanya mungkin dalam bahasa sekarang ini Seperti mungkin itulah narasinya. Iya. Endingnya Jadi, Bang, apakah badu ini mengalami almarhum bang? Kematian? Tidak kan? tidak. Tidak. Gitu loh. Gitu aja sih bang. Jadi satu pertanyaan lagi, Bang, tentang ada yang saya pernah dengar mungkin seperti katanya seperti Nabi Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan. Ya. Ya, baru Tuhan yang Maha Esa itu mengembalikan dia ke kaumnya Nineveh. Artinya tanda dari begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Artinya begini, kalau kau Abang ini bertanya kajian tentang, Alkitab ya. Kajian Alkitab ya. jika kau bertanya tentang aku tidak akan memberikan tanda kepada kamu selain tanda Nabi Yunus. Nah, mari kita lihat tanda Nabi Yunus seperti apa. Ya. Nabi Yunus itu ditelan ikan 3 hari 3 malam lalu dikembalikan ke kaumnya. Artinya beliau hidup. Ya karena udah ada bocoran, karena udah tahu kita hidup dia kan. Bagaimana nubuah. dengan anak manusia? Tapi sebagian besar kan tidak menerima, yang mana mereka digantikan dengan Yudas Iskariot. Tapi saya tidak. Ya paham saya. Iya, gitu. Ya poinnya itulah seperti yang saya ceritakan itu. Betul ya. Dengan analisa ya kayak si Juma tadi lah bang Haji. Bang Abu Salam ngerti juga ini. Dia baca. Kalau saya terus terang saya itu nggak pembaca Alkitab teman-teman. Makanya Betul. silakan Pak Abu Salam. Makanya aku bro mau nemani bro aku di sini. Jadi Boleh, kami boleh. teman-teman muslim yang teman-teman baca saya nggak Alkitab. open cam ya. Saya mau ada pertanyaan. Silakan bang. Betul. Monitor. Siap. Ya. Jadi benar. Jadi itu sama dengan beliau memang rela ikhlas memberikan nyawanya. Dan pada robnya tadi yang diuber-uber bro tadi sama siapa tuh Nandar atau siapa yang terakhir ini, karena dia robnya yang berwenang yang memerintah, dia juga bisa mengambil kembali gitu loh makna mutawafika tadi atau kematian itu. Jadi relevan, cocok dengan itu gitu loh ya. Begitu kira-kira pemahamannya dalam konteks di situ ada wewenangnya gitu. Dia ikhlas. Oke, ini menurut perspektif Al-Quran ya. Saya udah bilang, saya ulangi, kami adalah muslim, kelompok muslim, komunitas muslim yang membaca Alkitab, bukan yang memutarbalikkan Alkitab ya. Nah, jadi kebalikan dari orang-orang yang sebelah. Jadi kami membacanya dengan perspektif murni, pandangan murni. Akhirnya kami dapat pengertian. Nah, jadi itu. Jadi ada sebuah kerelaan, tetapi juga ada otoritas untuk diberikan atau mengambil kembali, terserah. Ya. Oleh sang ilahi. Nah gitu bro, jadi cocok. Paham. Jadi bro, saya setuju bro, memang membukakan hal itu. Jadi sekali lagi teman-teman, bro Detur Titi memang Quranik banget gitu loh. Sebenarnya kita udah lama mikirin yang ini, cuma bro yang mungkin pertama mengembangkannya hal ini gitu. Jadi ya cocok, karena ini kitab-kitab Allah kan, kitab-kitabullah. Jadi cocok gitu, nggak bertentangan.
Lanjut. Itu sedikit dulu. Luar biasa. Iya. Izinkan saya menemani bro di sini. Ya nggak apa-apa. Memang penyaliban itu bang, artinya kan itu memang harus terjadi toh. Betul. Ibaratnya, oh masa kita menafikan sesuatu yang sebenarnya itu tidak kita inginkan, nggak bisa gitu juga bang Abu Salam kan? Kita juga Betul. bisa marah sama Allah dong. Kenapa iblis ditangguhkan? Gara-gara Allah kita jadi berdosa, betul nggak bang? Iya. Kita bisa balikan begitu bang? Betul nggak bang Abu Iya, Salam? betul sekali. Iya, Oh, dulu saya penyaliban berpikir itu bro. kehendak Allah. Oh, yang menangguhkan waktu Iya. iblis supaya baru kita berbuat dosa adalah Allah kan bang? Begitu. Betul. Jadi saya dulu saya berpikir bro bahwa Ahok dan Jokowi adalah takdir ilahi di DKI. Ternyata enggak, dibubarkan juga. Nah, jadi Isa Al-Masih adalah takdir ilahi dalam proses ini. Ah gitu. Nggak bisa enggak. Ya. Benar. Gitu. Ya. Nah, yang jadi masalah kan gini. Dia ini bukan orang berbuat salah. Kalau mau kita kaji Iya. ayat ya Bang Abu Salam, sebenarnya bisa loh dikaji dua perspektif loh. Wa innal Iya, betul. ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu. Sesungguhnya orang-orang berbeda pendapat padanya benar-benar ragu padanya. Yes. Itu kita lihat dua Amin. perspektif. Setelah peristiwa Iya. Taliban, kayak saya contohkan Bang Visi, Bang Abu Salam. Iya. Loh, dia mati, enggak dia hidup. Dia mati, enggak dia hidup. Perbedaan pendapatnya di situ toh. Iya betul. Iya, Al-Masih betul. ini mati atau hidup. Tapi kalau Iya. kita lihat dari peristiwa penyaliban bisa juga teman-teman. Ada orang-orang berbeda pendapat pada Isa dan ragu pada Isa. Apa maksudnya? Ini orang cocok tidak buat dihukum mati dengan cara disalibkan. Iya. Karena menurut Quran kan orang-orang yang melawan Allah dan Rasulnya dan berbuat fasad, dosa besar Bang Abu Salam. Yes, betul. Sedangkan beliau ini kan bukan orang yang berbuat dosa besar, kan? Bahkan Iya. dia Rasul Allah. Berarti ada peristiwa yang mereka itu berbeda pendapat itu sebelum pra penyaliban. Saya tahu dari Quran, bukan baca kitab oten. Betul nggak Bang Abu Salam? Betul tidak? Iya, betul. Betul. Gitu. Akhirnya tetap diputuskan terjadi peristiwa itu kan. Makanya kalimat terakhirnya wa ma qataluhu yakina. Yakin. Dan mereka membunuhnya itu dengan tidak yakin. Gitu loh. Nah, saya tadi tanya ke Nandar, apa alasannya mereka ingin menghabisi Isa itu? Ya, tetap itu dijalankan peristiwa itu. Ya pasti ada sesuatu yang membuat konfliknya sama Bani Israel. Konfliknya apa ya? Menurut ayat itu ya Isa itu mengaku Al-Masih. Saat Isa mengaku Al-Masih, mereka tidak mau terima. Betul. Karena di ayat sebelumnya mereka dikatakan dengan kekafiran mereka menuduh ibunya dengan tuduhan yang sangat besar. Kita udah tahu mereka menuduh Isa anak haram. Jadi kami tidak mau menerima Al-Masih yang anak haram. Itu konflik puncaknya itu sebenarnya. Ya. Begitu. Walaupun dalam Al-Quran itu ada runutan-runutan itu, sebenarnya mereka itu udah tidak suka dari awal dalam perjalanannya itu. Karena apa? Iya dong Bang Abu Salam, Bang Hajiman. Ini ada orang datang ke Bani Israel. Bani Israel itu berhukum dengan Taurat. Kan begitu kan? Ya, syariat mereka jalankan itu syariatnya Taurat Bani Israel. Ini ada orang yang mengatakan aku menghalalkan bagi kamu apa yang sebagian sebelumnya diharamkan. Dirubah sama dia. Iya. Ya wajar lah Bang Abu Salam. Misalnya begini Bang Abu Salam. Saya pengikut Muhammad, misalnya sekarang, betul ya? Saya ditakdirkan jadi nabi baru, misalkan ya. Saya ini mengikuti syariatnya Muhammad. Saya ini. Ya, tapi saya ditakdirkan jadi nabi baru. Saya rubah itu syariat Muhammad itu, teman-teman.
Apa nggak digebuk saya Bang Abu Salam? Bang Hajiman? Pasti itu. Gitu. Gebuklah, Ya pasti digebuk digebuk. lah. Pasti digebukin saya. Apalagi bro menyamakan bro dengan sang pencipta. Bah. Baru bro bilang lagi, aku sudah ada sebelum Ibrahim ada. Nabi Muhammad ada. Wow, ya lumayan. Lebih parah. Makin Jadi ya. babak belur. Bisa jadi saya dihukum pancung. Betul. Kalau di Arab bro dihukum pancung. Iya. Gitu teman-teman ya. Karena ternyata apa dalam Al-Quran? Ya beliau itu kalimatullah. Min ruhi, dari rohku. Betul. Jadi dia ruhullah, Dan kalimatullah. betul. Dan pandangan pemutarbalikan dalam bentuk perubahan wujud atau rupa yang disampaikan oleh Kandar itu udah jadul dan pemutarbalikan yang tidak baik dalam konteks literasi itu disebut korupsi literasi. Sebenarnya orang seperti ini bisa di demo oleh pecinta literasi, apalagi dalam hal ini kitab suci. Nah, jadi teman-teman itu cacat ilmu ya, cacat ilmu. Kalau kita belajar literatur, ya misalnya karya sastra. Dalam karya sastra ada banyak istilah yang mengarah kepada kebenaran. Oke? Nah, misalnya kayak karya Beowulf, Shakespeare maksud saya, Shakespeare, Beowulf misalnya, itu kan sebenarnya gambaran yang diadopsi oleh pada zaman itu untuk menggambarkan kepahlawanan. Dalam hal ini dihubungkan kepada Isa Al-Masih. Misalnya loh ya, dalam karya Barat misalnya salah satu. Nah, itu pas gitu loh. Padahal bukan dari kitab suci. Nah, jadi ketika Bro Nandar buat gambaran seperti itu memang tidak tepat dan pasti dia kalah karena itu berubah rupa bersinar, nggak cocok. Bersinar dalam bentuk kayak kemahakuasaannya ya. Dia berubah wajahnya bersinar. Bang Abu Salam yang ditunjukin. Nggak ada. Yesus berubah wajah menjadi wajah Yudas. Nggak ada. Iya, makanya bunuh diri kan? Bunuh diri, bundir ya. Iya. Betul, Bang. Iya. Itulah perbedaan. Jadi sekarang ini kita tinggal mengiyakan saja tentang apa yang dikatakan mereka itu pada akhir zaman itu umat itu akan terpecah-pecah. Artinya pemahaman seperti itu. Jadi kalau mereka punya pemahaman seperti itu, ya biarkan untuk mereka. Ya tapi namanya yang hak itu gini Bang Hajiman, yang hak itu bagaimanapun akan mencari jalannya sendiri itu terungkap. Nah, namanya kepalsuan pasti hancur. Iya betul. Jadi seperti juga kalau mereka itu boleh kata Muslim, saya juga Muslim. Tetapi dalam pandangan kita juga tetap sudah berbeda. Kalau menurut saya kunci yang terbaik ini, yang paling inti yang tentang pembahasan ini seperti yang abang tadi katakan, mati apa tidak, seperti itu. Hanya itu saja. Nah, karena gini Bang Hajiman udah tahu ya, penyaliban itu kita harus mengerti itu pivot Bang, untuk memahami kondisi saat ini. Betul ya. Kenapa? Karena bagi mereka pengikut Musa, sebagian pengikut Musa ya, bukan semua, yang melihat secara langsung dia mati digantung di kayu salib, mereka sudah mengatakan Bang Hajiman, is dead, is not Messiah. Dia itu bukan Al-Masih, itu dia mati di kayu salib. Betul. Makanya mereka saat ini menunggu kan Bang Hajiman. Betul. Makanya Yerusalem itu seperti itu. Saat ini Yerusalem itu menunggu Al-Masih mereka. Iya. Betul. Padahal Al-Masih yang palsu kan. Betul. Gitu. Jadi yang seperti dikatakan yakin, mereka juga tidak yakin sebenarnya ya. Tapi artinya mereka bilang itu yang mana beliau sudah disalibkan itu, dia sudah alat Tuhan Allah Taala bilang. Apa Bang Hajiman, Bang Abu? Ya. Ini saya kena pembatasan lagi. Kalau saya teruskan bisa rungkap ini. Saya off-kan dulu ya. Bang Hajiman ya. Oke, baik. Oke, nanti kita ini lagi. Ya. Oke, siap. Oke.